Selamat pagi Ibu Yohan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Johan Indra Saputra dengan NPM 2226251. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 3, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jalannya demonstrasi program menggunakan cara debugging. Nah, menurut saya sendiri debugging adalah suatu cara di mana untuk kita sebagai programmer itu mencari kesalahan atau bug dalam setiap aplikasi atau program yang kita buat. Nah, sebelum menjalankan suatu debug, kita perlu membuat breakpoint terlebih dahulu pada beberapa tempat di dalam kode program kita. Nah, seperti yang sudah saya dan kelompok saya lakukan, saya membuat beberapa breakpoint di beberapa kelas yang terdapat di sini. Nah, breakpoint itu ditandai dengan adanya tombol lingkaran biru ini di kiri program, di kiri baris urutan line program ini. Jadi saya sudah meletakkan beberapa breakpoint untuk menjalankan debuggingnya. Baiklah, langsung saja saya mulai dengan menjalankan programnya. Pertama, saat dijalankan, dia akan langsung menuju ke breakpoint yang ada di main. Nah, mengapa begitu? Karena di main ini yang berjalan adalah layar input. Nah, layar input ini karena dibuat di kelas terpisah, maka kami melakukannya dengan memanggilnya dengan meletakkannya di main dengan menginisialisasinya. Lalu dengan dia diletakkan di breakpoint di sini, itu berarti kode programnya belum berjalan, tapi ketika kita resume, dia itu akan berjalan dan layar inputnya pasti akan muncul. Baik. Ini dia layar input dari program undian kami. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memilih dulu bulan terlebih dahulu. Misalnya kita di sini pilih Juni, lalu memilih kategori hadiah. Di sini misalnya kita pilih hadiah keempat. Lalu selanjutnya kita akan menekan tombol undi. Dan kita lihat dia akan langsung beralih ke ini metode public void action perform, di mana metode ini adalah metode yang terkhusus untuk penyimpanan tombol-tombol, di mana di sini ada button undi, lalu ada button panggil dan button tampil. Mengapa dia langsung beralih ke line button undi? Karena yang kita tekan tadi adalah button undi, jadi dia akan langsung beralih ke breakpoint yang terdapat pada button undi. Lalu selanjutnya jika kita resume, dia akan masuk ke metode baru, di mana metode ini adalah metode string pemenang. Metode ini adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan nomor undian pemenang. Di sini kita lihat kami menggunakan itu met.random, di mana setiap kali diklik maka akan menghasilkan nilai yang berbeda. Lalu di sini juga terdapat nilai pemenang tadi kami masukkan ke dalam string, lalu string masukkan ke dalam array yang berupa string, di mana dalam array tersebut kami menggunakan concat untuk memisah setiap 4 digit angka menjadi satu persatu digit angka. Lalu kemudian dia akan return pemenang. Di sini masuk ke sini, masuk ke for, dia akan mengulangi sampai 4 kali karena kami menginisiasinya dengan kurang dari 4 karena angkanya ada 3, jadi dimulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 3. Lalu lanjut, dia sampai di sini berubah jadi 4. Setelah itu dia akan masuk ke concat, di mana data yang telah terdapat, nah ini 4965, dia akan pisah. Nanti dia akan pisah lalu kemudian di return dengan nilai ini 4965 nomor undiannya. Lalu lanjut, dia akan selanjutnya akan turun ke if yang berikut ini, public string bulan selected, di mana di sini kita melihat indeks bulannya. Jika dia indeks bulannya 0, dia akan ke Januari. Lalu indeks bulannya 1, dia akan ke Februari. Ini lanjut seterusnya sampai
ke indeks bulan yang kita pilih tadi. Nah, karena kita tadi pilih bulan Mei, maka dia akan mendapatkan setelah di bulan Mei, ketika dilanjut dia akan langsung turun ke berikutnya, yaitu hadiah selected. Kita tadi memilih hadiah keempat. Jadi ketika diresum dia akan lanjut sampai else if yang return hadiah keempat, yaitu di sini emas seberat 50 gram. Lalu selanjutnya sini dia akan langsung setelah hadiah dan bulannya terpilih, dia akan masuk ke try, di mana di sini adalah putar dan berhasil disimpan. Ini untuk memutar audio yang tersedia, yaitu audio berikut ini. Nah, di sini audionya ketika setiap diklik simpan, setiap diklik undi akan muncul suara bahwa data pemenang telah disimpan. Jadi dia akan memutar audio ini. Data pemenang berhasil disimpan. Nah, begitu. Jadi ketika dijalankan, dia akan menjalankan program seperti itu. Lalu selanjutnya, setelah kita tekan undi, data pemenang berhasil disimpan. Nah, disimpannya di mana? Disimpannya terdapat di tombol tampil ini. Jadi ketika kita klik tombol tampil, maka dia akan memunculkan beberapa data pemenang yang telah diundi. Kita klik tampil. Ketika klik tampil, jika tadi dia ke button undi, dia akan ke if, di mana beberapa button itu, button undi, button panggil, dan button tampil. Jika tadi button undi, sekarang ketika kita lanjutkan programnya, dia akan lanjut ke layar tampil, di mana di layar tampil ini adalah layar yang digunakan untuk menampilkan data pemenang yang sudah diundi tadi. Di sini terdapat perulangan for yang digunakan untuk mendapatkan data undian yang telah kita undi tadi. Jadi data undian yang sudah diundi nanti nilainya, value-nya akan ditarik ke dalam tabel ini dengan cara menggunakan get data undian ini, seperti get bulan, get pemenang, lalu juga get hadiah. Jadi value yang sudah diundi akan langsung masuk ke dalam tabel layar tampil ini. Nah, dia akan mengulanginya sampai jika sudah terdapat suatu program, dia akan mengulanginya lalu akan menarik dan menampilkan data penyimpanannya. Seperti ini tabel data penyimpanannya. Di sini tadi kita memilih bulan Juni, lalu kodenya tadi 4965, dan emas hadiahnya karena dia hadiah keempat, maka dia mereturn value-nya yaitu emas seberat 50 gram. Begitu ketika kita klik tombol tampil. Nah, setelah kita klik tombol tampil, bagaimana cara pengumuman pemenangnya? Jadi kita akan klik tombol panggil. Nah, ketika kita klik tombol panggil, seperti biasa dia akan ke method public void action perform ini, lalu dia akan masuk ke if yang berupa tombol panggil. Nah, di sebelum itu pertama lagi seperti biasa dia akan mengulangi program, di mana dia akan mengambil indeks bulannya, di mana bulan apa yang kita pilih tadi, get bulan selected, karena kita tadi pilih bulan Juni, maka dia berarti akan sampai di else if yang ini, else if dengan indeks kelima yang akan mereturn bulan Juni. Lalu selanjutnya masuk ke metode di mana yang akan mengembalikan hadiah. Karena kita tidak pilih hadiah keempat, maka dia akan masuk ke dalam else if yang berupa hadiah keempat, yaitu emas seberat 50 gram. Setelah itu dia akan masuk ke sini. Jadi di sini ketika klik tombol panggil akan muncul show confirmation dialog. Di sini kita lihat bulannya ada bulan Juni, pemenang, lalu hadiah. Nah, apakah kita perlu akan memanggil? Jika kita tekan no, dia tidak akan memanggil, tapi ketika kita tekan yes, dia akan lanjut berikutnya ke sini. If jawab sama dengan g option pin dot yes option. Jadi ketika kita pilih yes, maka dia akan lanjut mengeksekusi programnya. Lalu di sini perulangan ini untuk mendapatkan panjang pemenang, mendapatkan nilai panjang pemenang yang kita pisah-pisah. Jadi
seperti ini. Dia akan mengulangi sampai panjang pemenangnya, nomor pemenangnya itu tadi 4 digit kan, dia akan mengulanginya sampai 4. Karena indeksnya dari 0 jadi sampai 3. Lalu dia akan di sini putar, masuk ke try catch-nya, di mana putar dia akan memanggil bulan, nomor pemenang. Lalu selanjutnya dia akan masuk ke sini, ke bulannya, jalan seperti tadi. Lalu hadiah. Nah, di sini dia masuk ke metode dimana memanggil hadiah. Jika kita pilih tombol hadiah ke-4 tadi, maka dia akan return 4. Return 4 ini akan kemana? Kita akan lihat selanjutnya ini. Return 1, 2, 3, 4 itu fungsinya adalah ketika dia akan ada di bawah nanti ya. Oke, jadi setelah dilanjutkan kita akan melihat ini chart pemenang. Ini array berupa nomor pemenang tadi. Lalu selanjutnya kita jalan di sini. Ketika ini maka dia akan memutar bahwa pemenang undian bulan, mengumumkan pemenang undiannya dengan bulan apa. Pemenang undian bulan. Jadi di sini adalah suara untuk pemanggilan pemenang undian bulan. Nah, setelah itu dia akan lanjut ke if di mana dia akan melihat bulannya apa sesuai dengan yang kita tadi pilih. Karena kita tadi pilih bulan Juni, maka dia akan jalan ke sini tadi. Oke, lalu selanjutnya dia akan langsung memutar. Ini adalah nomor. Kita lihat ya. Adalah nomor. Oke. Berikutnya dia akan masuk ke for, di mana for ini adalah untuk mengambil angka. Nah, kita bisa lihat di sebelah sini bahwa angkanya tadi adalah 4965. Jadi 4965 ini karena tadi sudah menyatu, kita concat, jadi dia akan terbaca value-nya angkanya menjadi 111. Jadi hal ini akan membuat programnya berjalan. Ketika dia ketemu angka 4, dia akan membaca angka 4, 9 dia akan membaca angka 9. Kita lihat 4. Dia akan ke 4. Lalu selanjutnya 9. Oke, lanjut 9. Dia akan masuk lagi 6. 6. Lalu kita lanjutkan ya 5. Ke 5. Jadi dia memanggil semuanya secara satu persatu. Lalu setelah itu dia akan memanggil, setelah perulangannya selesai, dia akan lanjut ke pengucapan selamat karena telah memenangkan hadiah tersebut. Selamat karena Anda telah memenangkan hadiah berupa. Lalu lanjut kita akan ke if di sini, di mana if panggil hadiah. Tadi di sebelum masuk ke pemutar audio ini, ketika if tadi ada metode panggil hadiah dan dia akan mereturn angka. Return angka 1, 2, 3 dan 4. Nah, itu fungsinya adalah untuk ini. Dimana ketika kita pilih misal tadi hadiah keempat, dia akan return 4, maka dia akan memutar hadiah audio keempat. Jika kita pilih hadiah 2, maka yang di return ada 2, maka dia akan memanggil hadiah yang kedua. Itu tadi fungsinya metode panggil hadiah. 50 gram. Ketika dipanggil dia akan memunculkan suara dari 4, yaitu emas seberat 50 gram. Nah, setelah itu selesai, maka jalannya program kita telah selesai. Jadi kita bisa mengulanginya lagi dengan cara yang sama untuk pemanggilan hadiah undian ini. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya mengenai debugging. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf dan kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih dan selamat pagi, Ibu.